Halo, shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sepanjang minggu ini, wah, Kak Ocat yakin adik-adik semua sehat-sehat dan tetap antusias mengikuti ibadah secara online ya adik-adik ya. Kita percaya sama-sama bahwa segala sesuatunya itu sudah rencana Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya. Adik-adik harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi tengah-tengah dunia ini adalah rencana Tuhan. Amin. Nah, hari ini Kak Ocat mau tanya nih sama adik-adik semua di kelas FED. Siapa di sini adik-adik yang kurang sehat? Angkat tangannya. Walaupun Kak Ocat nggak bisa lihat, tapi adik-adik angkat tangan aja di rumah ya kalau ada yang kurang sehat. Atau siapa di sini yang di rumahnya sering marah-marah, sering cemberut, sering ngelawan orang tua? Coba angkat tangannya. Ada nggak di sini adik-adik yang suka begitu? Nah, hari ini Kak Ocat pengen bagiin sesuatu nih adik-adik ya. Karena Kak Ocat tahu sekarang ini sedang masa-masanya dunia sedang bergoncang. Dunia sedang mengalami yang namanya krisis. Krisis itu apa sih Kak Ocat? Krisis itu sesuatu yang mengalami penurunan. Jadi kayak contohnya misalkan adik-adik mengalami krisis sukacita. Nah, artinya adik-adik di dalam hatinya cemberut terus, di dalam hatinya maunya marah terus, emosi terus. Nah, itu tandanya adik-adik mengalami krisis sukacita, dimana sukacitanya itu dikit banget. Itu namanya krisis adik-adik ya. Sebab itu adik-adik kita harus belajar sama-sama ya, karena Kak Ocat percaya bukan cuman orang-orang tua, bukan cuman anak-anak muda, yang orang-orang yang sudah besar-besar yang mengalami krisis, tapi kakak yakin adik-adik atau usia-usia sekolah minggu pun pasti bisa ngalamin krisis. Makanya kakak pengen kita sama-sama belajar ini ya. Nah, hari ini Kak Ocat punya satu tema namanya bersukacita. Wah, ya, Kak Ocat ambil ayat ini di Filipi 4 ayat yang keempat. Ya, di situ bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, adik-adik tahu nggak? Ini firmannya luar biasa banget. Singkat, padat, tapi sebetulnya ini punya banyak arti. Artinya apa adik-adik? Adik-adik disuruh sama Tuhan untuk terus bersukacita. Ya, sekalipun saat ini adik-adik merasa jengkel di rumah aja, nggak bisa ke gereja, atau mungkin ngerasa bosan di rumah, tapi ya ini adik-adik harus alamin, adik-adik harus lewatin. Ya, kita harus sama-sama bersukacita, karena bersukacita itu adalah pilihan kita adik-adik. Ya, jadi kalau misalkan nih adik-adik bangun tidur, adik-adik pas bangun tidur pilihannya ada dua. Adik-adik mau sukacita apa adik-adik mau marah-marah? Nah, misalkan adik-adik pilihnya sukacita, Kakak Ocat yakin pasti satu hari itu adik-adik akan bersukacita, karena adik-adik pilih sukacita. Makanya kenapa Tuhan di sini bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Artinya adik-adik, Tuhan pengen semua manusia, salah satunya juga adik-adik yang masih sekolah minggu di kelas FED, harus memilih untuk terus bersukacita. Sekalipun adik-adik cuma bisa dengerin pelajaran dari rumah ya, cuma live streaming atau dan lain sebagainya, yang ada tugas dan lain-lain, adik-adik harus memilih untuk bersukacita. Ya, contoh misalkan kita dapat tugas dari sekolah, tugasnya pusing, tugasnya bikin kepala jadi mumet ya, tapi adik-adik harus ingat pesan Tuhan Yesus di Filipi 4 ayat 4. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Artinya adik-adik ketika ngalamin PR begitu, adik-adik harus bilang dalam hati adik-adik, Tuhan, aku mau bersukacita hari ini ya. Karena kalau adik-adik pilih bersukacita, Kakak Ocat yakin pasti adik-adik bisa mengerjakan segala tugas-tugas yang dikasih guru ya. Nah, tapi ada 4 cara nih adik-adik yang Kak Ocat dapet
untuk kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Nah, adik-adik, tolong ya dicatat di rumah ya, pakai alat tulis, pakai buku tulis. Ini yang Kak Ocet dapetin ya, ada 4 hal cara untuk kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Yang pertama kita harus beriman. Sama-sama katakan beriman ya. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7, di situ dijelaskan dengan benar-benar sangat-sangat jelas. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur dan lain sebagainya. Di situ ayat itu jelas bilang bahwa kita itu harus beriman, adik-adik. Ya, sekalipun krisis di mana-mana, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ibadah sekolah minggu, kita cuma bisa di rumah nonton live streaming, tapi adik-adik harus bersukacita dalam Tuhan dan harus beriman. Ya, harus percaya bahwa semuanya itu rencana Tuhan. Ya, itu yang pertama adalah beriman ya. Yang kedua yang Kak Ocet dapat adalah supaya kita bersukacita dalam Tuhan terus. Yang kedua adalah bersyukur. Yang kedua adalah bersyukur ya. Di Filipi 4 ayat 13 di situ bilang, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa adik-adik? Sekalipun ngadepin krisis, sekalipun ngadepin apapun, adik-adik harus bilang dan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih, aku percaya segala apapun yang aku hadapi, Tuhan pasti ada bersama dengan aku dan menanggung segala beban-bebanku. Adik-adik harus percaya itu. Makanya yang pertama tadi beriman, yang kedua bersyukur. Nah, yang ketiga, cara untuk kita bersukacita dalam Tuhan, nomor 3 yang Kak Ocet dapat adalah baik hati. Loh, kok baik hati sih Kak Ocet? Iya, karena di Filipi 4 ayat 5 bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Adik-adik, lihat ya, di Filipi 4 ayat 5 bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ketika adik-adik berbuat baik sama teman, ketika adik-adik berbuat baik sama orang tua adik-adik, pasti adik-adik akan bersukacita. Wah, aku bisa kasih sesuatu sama mamaku, sama papaku, aku bisa kasih sesuatu sama temanku atau mungkin sama kakakku, adikku. Adik-adik pasti bersukacita. Makanya kenapa yang ketiga adalah baik hati, karena lewat perbuatan baik hati kita sama teman atau sama orang tua, itu akan membuat kita bersukacita. Nah, yang terakhir adik-adik, yang keempat, cara untuk kita tetap bersukacita dalam Tuhan, yang keempat yang terakhir adalah bersih. Kok bersih ya Kak Ocet? Kok makin gak nyambung? Iya, di Filipi 4 ayat 8 di situ dijelaskan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, artinya yang keempat bersih itu adalah adik-adik harus berpikiran positif. Adik-adik harus punya pemikiran yang bersih, perilakunya bersih. Ya, jangan sekali-sekali adik-adik berpikiran negatif. Ketika adik-adik mungkin dirumahkan atau mungkin cuma bisa nonton live streaming di rumah, adik-adik jangan berpikir, aduh ini mah gak bakal selesai coronanya, atau mungkin adik-adik akan berpikir negatif yang lain, aduh jangan sampai nanti aku kena corona dan lain sebagainya. Adik-adik gak boleh pikirin itu, karena Tuhan bilang jangan mikirkan semua hal yang gak benar, pikirkanlah semua yang adil, yang mulia, yang benar, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Ya adik-adik ya, makanya adik-adik belajar pikirin positif.
Ya, ketika ngadepin hal-hal krisis begini, ketika adik-adik dapat nilainya mungkin jelek, adik-adik harus berpikir positif. Wah, pasti karena aku kurang belajar. Wah, pasti karena aku kemarin banyak main. Nah, adik-adik pikirnya positif, jangan berpikir negatif ya. Adik-adik harus ingat 4 hal ini supaya kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Beriman. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, baik hati. Yang keempat, harus bersih ya. Jadi 4 hal ini supaya kita bisa bersukacita terus, adik-adik harus ingat, adik-adik harus catat, tanamkan, dan aplikasikan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Kak Ocha cuman singkat padat aja menyampaikan tentang sukacita, dan biarlah sukacita yang melimpah-limpah ada di dalam diri adik-adik semua di kelas faith ya. Jadi jangan pernah ada yang cemberut, murung, atau mungkin marah-marah menghadapi situasi ini. Adik-adik harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, Kak Ocha mau panjang lebar, yuk kita sama-sama berdoa buat adik-adik dan buat kita semua. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami boleh sama-sama belajar tentang sukacita Tuhan, karena kami tahu sukacita itu adalah pilihan, dan kami mau untuk memilih bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, sebab itulah yang Tuhan kehendaki, supaya hari-hari kami boleh benar-benar terus bersukacita, boleh terus mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah atau dimanapun adik-adik berada, berkati mereka Tuhan, berkati masa sekolah mereka, berkati studi mereka, pelajaran-pelajaran mereka, berkati Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah sekolah mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati kakak adik mereka, berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik jangan lupa like dan komen ya adik-adik ya. Itu sebagai tanda bahwa adik-adik udah nonton video dari Kak Ocha ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dadah.